Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusran Nabil Mabrur, NPI 14622000253. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum pengolahan citra digital hari pertama. Tujuan praktikum yaitu yang pertama adalah menerapkan dan membandingkan berbagai teknik peningkatan mutu pada dataset citra yang dipilih, mengaitkannya dengan masalah yang lebih besar, mendapatkan citra yang optimal untuk segmentasi dan pengenalan objek. Yang kedua yaitu mengevaluasi keefektifan teknik peningkatan mutu citra dalam mengurangi noise, meningkatkan kontras, dan mempertajam detail visual. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik peningkatan mutu citra yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu seperti deteksi tepi, pengenalan pola, atau pemrosesan citra medis. Langkah-langkah praktikum yaitu yang pertama ada persiapan, yaitu mempelajari teori dasar dari modul praktikum. Yang kedua, mengumpulkan dataset citra yang relevan, yaitu grayscale atau RGB. Yang kedua, pelaksanaan, itu yang pertama ada membuka MATLAB dan memuat citra dengan Emrit. Yang kedua, menampilkan citra asli untuk analis awal menggunakan MShow. Yang ketiga, melakukan pengolahan citra seperti transformasi citra, image negatif, gamma correction. Yang kedua, penyesuaian histogram. Yang ketiga, penyaringan menggunakan Gaussian atau Laplacian filter. Yang terakhir, menyimpan hasil pemrosesan. Yang ketiga, evaluasi, yaitu membandingkan hasil secara visual dan melalui histogram. Yang kedua, ada menentukan teknik yang memberikan hasil terbaik. Yang keempat, ada penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan singkat yang memuat langkah, hasil, dan kesimpulan dari eksperimen. Perangkat lunak yang digunakan yaitu ada perangkat lunak MATLAB dengan dukungan toolbox image processing. Dan yang kedua, ada peralatan komputer dengan spesifikasi yang mendukung proses pengolahan citra, dataset citra sesuai kebutuhan praktikum, akses internet untuk mencari literatur atau sumber pendukung. Spesifikasi citra yaitu jenis citra berformat grayscale atau RGB, format file mendukung format .png atau .jpg. Yang ketiga, resolusi disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi eksperimen. Karakteristik citra yang memiliki noise atau artefak untuk menguji metode penyaringan citra dengan variasi intensitas yang rendah untuk evaluasi peningkatan kontras. Ketiga, hasil deskripsi hasil. Yang pertama, hasil pengolahan citra, membaca dan menampilkan gambar pada command window. Source code-nya yaitu ini, dan hasilnya Emrit mengimpor citra dari file dataset 1 JPG dan menyimpannya ke dalam variabel i. MShow menampilkan citra i pada layar grafik untuk analisis visual. Title yaitu menambahkan judul pada tampilan citra untuk memudahkan identifikasi. B, memeriksa level kekontrasan citra dengan histogram. Histogram source code-nya begini, kemudian hasilnya fungsi image menampilkan grafis distribusi intensitas pixel pada citra grayscale. Penjelasan simbol X menunjukkan nilai intensitas pixel dari 0 hingga 255. Simbol X menunjukkan jumlah pixel untuk setiap nilai intensitas. Histogram yaitu memberikan gambaran mengenai tingkat kecerahan atau kegelapan citra. C, kekontrasan dari citra input source code-nya. Kemudian hasilnya dengan keterangan fungsi stack, yaitu melakukan ekualisasi histogram untuk distribusi intensitas pixel sehingga kontras citra meningkat. Manfaatnya meningkatkan kejelasan citra dengan kontras rendah, mengubah histogram yang semula terkonsentrasi di satu area menjadi lebih merata. D, meningkatkan kekontrasan dari citra input source code-nya dengan hasil pengolahan titik A image negatif source code. Hasil
B. Gamma correction source code. Hasil dengan keterangan transformasi gamma, gamma lebih kurang satu yaitu citra lebih terang, gamma lebih dari satu yaitu citra lebih gelap. Contoh hasil Y sama dengan 0.2 yaitu sangat terang, Y sama dengan 0.5 agak terang, yaitu Y sama dengan 2 itu agak gelap, Y sama dengan 4 yaitu sangat gelap. Yang ke C ada kontras stretching source code dengan hasil keterangan kontras stretching memperluas rentang intensitas piksel untuk mencakup nilai dari 0 hingga 225 sehingga kontras meningkat tanpa kehilangan detail citra. D. Histogram equalization source code-nya dan hasil yang ketiga ada filtering yaitu mass processing dengan A. Box filter yaitu average filter dengan source code dan hasilnya. Kemudian dengan keterangan filter box yaitu F special average n yaitu membuat filter rata-rata dengan ukuran n kali n. Yang kedua ada M filter yaitu menerapkan filter ke citra. Yang ketiga ada efek yaitu membuat citra lebih terlihat buram dengan tingkat keburangan meningkat seiring bertambahnya nilai n. Yang B ada Gaussian filter dengan source code dan hasil seperti ini. Kemudian dengan keterangan F special Gaussian 5,1 yaitu membuat kernel Gaussian berukuran 5 kali 5 dengan standar deviasi 1. Kedua ada M filter dengan variabel I dan H yaitu menerapkan filter Gaussian H pada citra input I. Yang ketiga ada M12 yaitu menampilkan citra yang telah dihaluskan. Kepada ada titel Gaussian filter menambahkan judul Gaussian filter pada gambar untuk memberikan informasi tentang proses yang dilakukan. Yang C adalah Laplacian filter dengan source code. Kemudian hasil, kemudian dengan keterangan F special Laplacian variabel 0 yaitu membuat kernel Laplacian dengan parameter alpha 0 yaitu default yang menentukan kekuatan filter. Kedua ada M filter variabel I dan H yaitu menerapkan filter Laplacian H pada citra input I menghasilkan citra dengan tepi yang lebih terlihat. Yang ketiga MSO 12 mengambilkan citra hasil setelah filter Laplacian diterapkan. Terakhir titel Laplacian filter menambahkan judul Laplacian filter pada gambar untuk memberi informasi tentang proses yang dilakukan. Yang D ada Sobel filter dengan source code. Kemudian hasil, kemudian ada private filter dengan source code. Putaran di MATLAB. Begini hasil dari
Diskusi analisis hasil praktikum. Berbagai metode pengolahan citra telah diuji, yaitu yang pertama transformasi citra, gamma correction mengatur kecerahan dengan Y kurang lebih 1 membuat citra lebih terang, dan Y lebih 1 yaitu lebih gelap. Yang itu ada equalization histogram, meningkatkan kontras citra meskipun kurang efektif pada citra berisik. Yang ketiga ada filtering Gaussian, filter mengurangi noise, sementara Laplacian mempertegas tepi objek. Yang keempat ada deteksi tepi, yaitu Sobel memberikan hasil halus, sedangkan Prewitt lebih sederhana namun kurang efektif pada citra dengan noise tertinggi. Penutupan ringkasan hasil. Praktikum ini berhasil menerapkan berbagai teknik pengolahan citra dengan hasil sebagai berikut. Berikut adalah daftar pustakanya. Kemudian kita lanjut ke laporan praktikum pengolahan citra digital yang kedua. Yang pertama ada implementasi pada citra Phantom, yaitu membuat citra Phantom. Untuk menguji performa dari metode restorasi, kita menggunakan citra buatan atau disebut dengan citra Phantom, yang nantinya akan kita jadikan citra referensi. Untuk membuat citra Phantom, gunakan perintah berikut. Simpan citra dalam variabel i ke dalam file dengan nama phantom.jpg. B. Menambahkan dan mengenal berbagai jenis noise. Buka file add_noise.m yang merupakan fungsi function c sama dengan add_noise ab. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan noise pada citra dengan parameter a, variabel matriks dari citra asli yang akan ditambahkan. Yang kedua, noise, yaitu tipe dari noise yaitu Gaussian, Rayleigh, Erlang, exponential, uniform, salt-paper, salt and pepper. A dan B merupakan parameter untuk tiap noise. Nilai probabilitas jumlah noise. Jalankan perintah berikut secara berurutan, tampilkan hasilnya dan simpan dengan nama file gambar yang sesuai. Yang ketiga ada menjalankan operasi mean filtering. Buka fungsi mean yang digunakan untuk melakukan filtering dengan mean filter dengan parameter yaitu f sama dengan mean filter g field mnq, di mana g variabel metrik dari citra bonus yang akan difilter. Yang ketiga ada hasil, deskripsi hasil, yaitu pertama implementasi pada citra Phantom dengan source code, kemudian menambahkan dan mengenal berbagai jenis noise. Yang ketiga ada menjalankan operasi mean filtering. Yang keempat ada menjalankan operasi order statistic filtering. Yang kelima ada adaptif, dan yang terakhir ada median. Dengan hasil implementasi sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu implementasi pada citra real dengan source code.
Dan jangan lupa menambahkan dan mengenal berbagai jenis noise pada citra real, ditambah dengan relay noise dengan scale yang tepat, kemudian ditambah Erlang noise dengan scale yang tepat, dan ditambahkan kode untuk menjalankan operasi man filtering dengan ukuran 7x7, kemudian ditambahkan untuk menjalankan operasi order statistik filtering dengan ukuran 7x7, kemudian ada adaptive filtering dengan ukuran 7x7, kemudian ada adaptive median filtering dengan ukuran 7x7. Hasil implementasi dari file kedua itu gambar asli, kedua gambar noise Erlang, tiga noise set, keempat noise paper, kelima noise salt paper, keenam man filter arithmetic, man filter geometrik, man filter harmonik, man filter kontra harmonik, order statistik filter median, order statistik filter max, order statistik filter min. Kemudian order statistik filter alpha trimet, kemudian ada adaptive filter, ada adaptive median filter, kemudian ada noise Gaussian, noise relay, selanjutnya ada diskusi, analisis hasil praktikum, yaitu ada transformasi citra, ekualisasi histogram, filtering, operasi filter statistik, adaptive filtering, perbandingan dengan teori, hambatan yaitu sensitivitas terhadap noise, penyesuaian parameter, dan waktu pemrosesan, penutupan berdasarkan analis. Pertama, adaptive filtering dengan ada alasan dan keunggulan, kemudian ada order statistik filtering yaitu median filter dengan alasan dan keunggulan. Simpulan akhir, kemudian daftar pustakanya, kita coba run di MATLAB. Ini adalah hasil dari run file Phantom yang pertama. Dengan kode program seperti ini, dan kita coba run yang kedua.
Kita coba run yang 2B. Ini hasil dari file yang kedua, yaitu menggunakan citra asli. Kemudian kita lanjut ke laporan praktikum pengolahan citra digital yang ketiga. Dengan mengimplementasi, yaitu menerapkan berbagai teknik pengolahan citra menggunakan MATLAB untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu dataset. Teknik yang digunakan yaitu meliputi pertama ada deteksi tepi dengan Prewitt operator, yaitu mengidentifikasi kontur utama pada citra kanker paru-paru menggunakan algoritma Prewitt. Yang kedua ada global thresholding, yaitu melakukan segmentasi citra berdasarkan nilai ambang awal sama dengan 2 untuk memisahkan objek utama dari latar belakang. Yang ketiga ada K-means clustering, yaitu mengelompokkan piksel citra menjadi 2 kategori menggunakan parameter K sama dengan 2 untuk mempermudah analis pola. Yang ketiga ada analis hasil, yaitu mengevaluasi hasil pemrosesan citra dengan membandingkan kualitas visual sebelum dan sesudah restorasi. Kemudian rangkuman hasil, kemudian ada metode, yaitu langkah-langkah. Yang pertama ada persiapan, yang kedua implementasi, yang ketiga evaluasi, yang keempat penyusunan laporan. Perangkat lunak yang digunakan yaitu perangkat lunak MATLAB dengan dukungan toolbox image processing. Yang kedua peralatan komputer dengan spesifikasi yang mendukung proses pengolahan citra. Yang kedua ada dataset sesuai kebutuhan praktikum. Yang ketiga adalah akses internet untuk mencari literatur atau sumber pendukung. Kemudian ada hasil, yaitu yang pertama source code dari hasil deteksi tepi. Kemudian yang B ada thresholding dengan source code ini. Kemudian yang C ada K-means dengan source code. Kemudian hasil implementasi yang deteksi tepi seperti ini. Kemudian hasil dari thresholding. Kemudian hasil dengan K-means dengan cluster K2. Kemudian diskusi analisis hasil praktikum. Yang pertama ada transformasi citra, yang kedua ada deteksi tepi seperti Robert, Prewitt, Sobel, Kenny. Yang ketiga ada segmentasi yaitu thresholding, Otsu, dan global, dan adaptive thresholding. Yang keempat ada K-means clustering yaitu fitur intensitas dan warna, kemudian ditambahkan fitur tekstur gabor. Kemudian ada adaptive filtering yaitu adaptive median filter.
kemudian ada perbandingan dengan teori, dan ada juga hambatan yaitu sensitivitas terhadap noise, kemudian ada penyesuaian parameter, dan kemudian ada waktu pemrosesan. Kemudian penutupan yaitu berdasarkan analis teknik yang paling cocok untuk tema lung cancer prediction menggunakan CT scan image adalah sebagai berikut. Yang pertama ada edge detection method, yaitu ada Robert Prewitt Sobel-Kenny dengan alasan seperti ini. Kemudian keunggulannya, kemudian ada segmentation without thresholding, yaitu alasan yang pertama ini. Kemudian keunggulan, kemudian yang ketiga ada K-means clustering, yaitu intensity features dan color feature dengan ada alasan seperti ini. Kemudian keunggulan, kesimpulan akhir, edge detection method Robert Prewitt Sobel-Kenny adalah teknik utama yang paling cocok karena dapat dengan efektif mengidentifikasi batas tumor yang penting dalam analisis kanker paru-paru. Yang kedua ada thresholding, yang ketiga ada K-means clustering, terus yang terakhir ada daftar pustaka. Kita coba run di MATLAB. Ini hasil dari tugas 3A. Berikut adalah hasil dari tugas 3A. Kita coba run. Seperti ini gambaran dari tugas 3A. Kemudian kita coba tugas 3B.
Kita lanjut di laporan praktikum pengolahan citra digital yang keempat. Tujuan praktikumnya yaitu yang pertama ada kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan komputasi yang kompleks dengan menggunakan prinsip-prinsip komputasi guna menghasilkan solusi perangkat lunak inovatif untuk pengolahan citra. Kedua yaitu kemampuan untuk merancang, menganalisis dan mengimplementasikan algoritma serta solusi perangkat lunak berbasis konvensional maupun kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi secara optimal melalui pendekatan pengolahan citra digital. Metodenya, langkah-langkah praktikum pada minggu keempat ini melibatkan penerapan teknik restorasi citra pada dataset kanker paru-paru yang terdiri dari 3 folder, yaitu yang pertama ada benign case, yang kedua ada normal case, dan yang keempat ada malignant case. Kemudian hasil, deskripsi hasil, source code. Yang pertama A, morfologi seperti ini. Yang B, image representasi deskripsi. Yang kedua, hasil implementasi morfologi seperti ini. Kemudian hasil image representasi deskripsi. Tambah workspace-nya, kemudian comment window, kemudian isi dari step 1, step 2. Kita coba run di MATLAB. Ini hasil dari tugas 4A. Kemudian kita coba tugas 4B. Kita coba jalankan tugas 4B. Ini hasil dari 4B. Kita lihat di step 1. Kemudian step 2 ada contrast, correlation, energy, homogeneity. Yang step 1 ada area, centroid, bounding box, major axis length, minor axis length, eccentricity, orientation, solidity, extent, perimeter, circularity. Kita lanjut ke laporan praktikum pengolahan citra digital yang kelima, yaitu tujuan praktikum menganalisis dan menyelesaikan masalah pengolahan citra dengan pendekatan komputasi yang inovatif dan merancang solusi berbagai perangkat lunak yang memanfaatkan metode konvensional maupun kecerdasan buatan untuk pengolahan citra. Deskripsi kegiatan praktikum pada minggu ini difokuskan pada penerapan teknik klasifikasi citra menggunakan metode KNN, perception, dan propagation neural network dengan dataset kanker paru-paru.
Bab ketiga, hasil. Deskripsi hasil dengan source code pertama yaitu A. Klasifikasi dengan KNN classifier. B. Step 1-2 ekstraksi fitur dan pembentukan vocabulary. C. Konversikan label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner. D. Pembentukan layer dari jaringan yang digunakan. Kemudian hasil. Kita coba run praktikum 5. Dengan kode seperti ini. Dan tampilan awal yaitu begini. Neural network training. Dengan hasil training progress. Dengan akurasinya seperti ini, kemudian lossnya seperti ini. Kita tunggu training iterationnya selesai. Validation accuracy-nya yaitu 99.72%. Training finished, accept final iteration. Dengan program seperti ini. Diskusi analis hasil praktikum, yaitu yang pertama ada klasifikasi dengan KNN classifier menggunakan metode KNN classifier, dan hasil seperti ini. Kemudian klasifikasi dengan perception. Terus yang C, klasifikasi dengan backpropagation. Yang D, ekstraksi fitur dengan back of visual word. Yang E, penggunaan neural network untuk klasifikasi. Kesimpulan dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa backpropagation neural network dan convolutional neural network memberikan hasil terbaik masing-masing dengan akurasi 92.5 dan 95%. Meskipun KNN dan perception juga efektif, model neural network lebih unggul dalam klasifikasi citra ngetis perbandingan dengan teori. Kemudian hambatan yaitu sensitivitas terhadap noise. Beberapa metode seperti K-means clustering dan KNN classifier sensitif terhadap noise yang dapat mengurangi akurasi klasifikasi. Hal ini terjadi terutama pada dataset dengan kualitas rendah atau citra yang terdegradasi oleh noise. Yang kedua, penyesuaian parameter. Yang ketiga, waktu pemrosesan. Penutupan kesimpulannya yaitu teknik-teknik berikut menunjukkan hasil yang baik. Pertama ada edge detection, yang kedua KNN, yang ketiga perceptron dan backpropagation neural network, yang keempat ada CNN. Secara keseluruhan, CNN adalah metode terbaik untuk prediksi kanker paru-paru, namun kombinasi metode lain juga dapat meningkatkan akurasi. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan salah, saya minta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.